Kenapa upacara yatnya di Bali dan di India berbeda? Perbedaan pelaksanaan yatnya di Bali dan India tidak berarti bahwa salah satunya lebih benar, melainkan merupakan bentuk adaptasi yang menunjukkan kekayaan dan keluasan ajaran Hindu dalam berbagai konteks budaya, sejarah, geografis, dan proses akulturasi. Meskipun Hindu di Bali dan India berasal dari akar yang sama, pelaksanaannya telah berkembang secara khas sesuai dengan lingkungan dan sejarah masing-masing. Di Bali, yatnya lebih sering difokuskan pada upacara dan persembahan kepada para dewa dan leluhur. Sedangkan di India, walaupun juga ada upacara, lebih banyak aspek bakti atau pengabdian seperti puja di kuil, pembacaan kitab suci, dan festival besar keagamaan seperti Diwali, Holi, dan Navaratri. Praktik spiritual seperti yoga, meditasi, dan japa mantra juga lebih dominan. Hindu Bali telah mengakar sebagai warisan lokal yang kuat. Sementara Hindu India tetap berkembang dalam bentuk yang sangat beragam tergantung wilayah dan tradisi aliran yang diyakini. Kenapa ada upacara yatnya di Bali dan apa manfaatnya? Upacara yatnya merupakan salah satu implementasi dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu di Bali yang berfungsi sebagai bentuk pengabdian dan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Pelaksanaan yatnya dapat memperkuat ikatan sosial serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas umat Hindu di Bali. Tidak kalah penting, upacara yatnya dapat menjadi penggerak perekonomian lokal di Bali dan juga sebagai sarana pelestarian seni budaya Bali. Melalui tarian, musik gamelan, pakaian adat, dan arsitektur pura, masyarakat mewariskan identitas budayanya dari generasi ke generasi. Dengan segala nilai spiritual, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya, upacara yatnya tidak hanya menjadi bentuk persembahan, tetapi juga cermin dari kehidupan harmonis dan penuh makna bagi masyarakat Bali. Upacara yatnya adalah bagian penting dari implementasi dari kehidupan spiritual umat Hindu di Bali. Tapi jika dilakukan tanpa keseimbangan antara makna dan kemampuan, ia bisa menjadi beban. Isu mengenai yatnya di Bali yang dianggap sebagai pemborosan dan membebani umat Hindu memang menjadi perdebatan serius, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Solusinya bukan menghapus yatnya, tapi meluruskan esensinya, menyederhanakan pelaksanaannya tanpa mengurangi kualitas dan makna dari yatnya itu sendiri. Pelaksanaan yatnya secara kolektif seperti menggalakkan ngaben massal, metatah massal, dan yatnya bersama yang bisa meringankan biaya dan memperkuat kebersamaan. Sudah terbukti banyak desa adat yang sukses menekan biaya melalui sistem gotong royong ini. Untuk itulah perlu sosialisasi dari PHDI dan pemuka agama tentang esensi yatnya dan mengimplementasikan tingkatan yatnya sesuai dengan kemampuan dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Upacara yatnya dalam tradisi Hindu Bali dikatakan berhasil apabila beberapa aspek terpenuhi secara harmonis. Berikut adalah beberapa indikator keberhasilan upacara yatnya. Sesuai tuntunan sastra Weda, upacara dikatakan berhasil apabila dilakukan sesuai dengan tatwa, susila, dan upacara yang benar, sebagaimana tertuang dalam sastra seperti Manawa Dharma Sastra, Sarasamuscaya, dan lontar-lontar yang berkaitan tentang yatnya. Tulus ikhlas atau didasarkan pada kesucian hati. Upacara dilandasi oleh niat tulus dan ikhlas dari penyelenggara atau pemuput. Tidak ada gangguan atau tanda alam yang harmonis. Upacara berjalan lancar tanpa gangguan besar, baik dari alam maupun teknis. Keharmonisan ini sering dianggap sebagai tanda restu niskala atau restu spiritual. Memberi manfaat lahir batin. Yatnya dikatakan berhasil jika hasilnya dirasakan secara spiritual dan sosial, misalnya ketenangan batin, keharmonisan keluarga, serta membawa kedamaian dan manfaat bagi yang melaksanakan. Kenapa agama Hindu di Bali punya banyak hari suci atau rainan? Agama Hindu di Bali memang memiliki banyak hari suci atau rahinan, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan filosofi, sistem penanggalan, serta budaya Bali yang sangat religius. Berikut beberapa alasan agama Hindu di Bali banyak punya hari suci. Filosofi kehidupan yang sakral. Dalam ajaran Hindu Bali, seluruh aspek kehidupan dianggap sakral, mulai dari alam, manusia, hewan, tumbuhan, hingga benda buatan manusia. Maka, setiap unsur itu memiliki hari khusus untuk disucikan atau dihormati. Rasa bakti dan keseimbangan. Konsep Hindu Bali sangat menekankan Trihitakarana, yaitu 3 penyebab keharmonisan. Hari-hari suci atau rahinan menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan ini melalui persembahyangan dan upacara yatnya. Tradisi leluhur yang dipegang kuat. Budaya Bali tidak memisahkan agama dan kehidupan sehari-hari. Setiap desa, bahkan keluarga memiliki hari suci tersendiri yang diwariskan turun-temurun.